Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali pada pagi hari ini dengan Saat Teduh Sektor 5. Pada pagi hari ini, Rabu 24 November 2021, kita akan bersaat teduh yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Pada hari ini, tema kita adalah tunduk dan takluk dari Yeskiel 30 ayat 20 sampai dengan 26. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang baru, hari yang baru anugerah-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam bimbingan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yeskiel 30 ayat 20 sampai dengan 26. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengancungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kemarin kita telah merenungkan tentang nubuat melawan Firaun dan Mesir yang sombong, hari ini kita akan melanjutkan perenungan tentang penghancuran Mesir, bangsa adikuasa yang ternyata di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Apa yang bisa kita pelajari dari nubuat penghancuran Mesir? Marilah kita merenungkannya. Dalam nubuatan melawan Mesir, kita membaca berita bahwa Tuhan akan mematahkan kekuasaan, kekuatan, dan tangan Firaun sebanyak 4 kali, yaitu di ayat 4, ayat 18, 21, dan 22. Allah serius ingin menghancurkan Mesir. Tangan kekuatan Firaun akan dihancurkan dan tidak bisa disembuhkan hingga Firaun tidak kuat lagi mengancungkan pedangnya. Tangan yang memegang tampuk pemerintahan dan tangan yang teracung mengangkat pedang adalah lambang kekuatan dan kekuasaan seseorang. Tangan penuh kuasa itu akan dipatahkan. Ini menjadi berlambang kehancuran Mesir. Nebukadnezar, Raja Babel, dipakai Tuhan untuk mengalahkan Mesir. Kekalahan demi kekalahan akan dialami Mesir, hingga akhirnya kekuasaan dan kejayaan Mesir akan runtuh. Sehebat apapun Mesir, ternyata bisa hancur lebur. Kekalahan Mesir akan amat fatal dan tidak bisa bangkit kembali. Juga Allah akan menyerahkan orang-orang Mesir sehingga tidak bisa lagi menggalang kekuatan untuk melawan bangsa lain atau untuk bisa bertahan sekalipun. Bapak Ibu Saudara,
Mengapa Allah menghukum Mesir dengan dahsyat? Allah ingin Mesir bertobat dan mengakui kekuasaan Tuhan atas mereka. Tak ada yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Sekali Mesir yang adik kuasa pun tidak. Allah ingin manusia tunduk dan takluk di hadapannya. Kita memang bukan penguasa besar seperti Raja Firaun, tapi mungkin kita juga diberi wewenang untuk menjadi pemimpin bagi orang lain, bahkan menjadi pemimpin atas diri sendiri. Apakah kita telah menggunakan setiap kesempatan untuk berkarya dalam hidup ini dengan selalu tunduk dan takluk kepada Tuhan? Bila tidak, kita akan menjadi penguasa yang merendahkan orang lain, bahkan menindas orang lain dengan kekuatan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa diri kita ini hanyalah hamba-hamba Tuhan yang perlu tunduk dan takluk pada Tuhan, dan kehendaknya bukan kehendak kita sendiri. Marilah kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Dalam keheningan, ingatlah apakah kehadiran kita membawa berkat dan damai sejahtera bagi orang lain, ataukah membawa penderitaan bagi orang lain. Bila kehadiran kita menimpakan penderitaan bagi orang lain, inilah saatnya untuk bertobat dengan tunduk dan takluk kepada Tuhan, agar kita bisa mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berkomitmen, Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengevaluasi diri dengan bertanya kepada orang-orang di sekitarku, apakah mereka bahagia ataukah menderita ketika aku ada bersama mereka. Aku mau terus belajar tunduk dan takluk pada Tuhan, agar hidupku makin menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan aku untuk selalu tunduk dan takluk kepadamu, hingga aku mampu menghasilkan karya kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kehendak-Ku sendiri yang memandu langkah hidupku ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.